Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar, dengan saya Donald Tanari. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang dapat membantu kita menambahkan interaksi di dalam video pembelajaran. Yang biasanya sobat pembelajar pastinya menggunakan video sebagai salah satu media bahan ajar yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Baik sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Oke, sobat pembelajar, pastinya sobat pembelajar sering memanfaatkan video sebagai salah satu bahan ajar di dalam kelas. Nah, biasanya kita akan play atau kita putar, kemudian kita siapkan pertanyaan dan memberikan pertanyaan kepada peserta didik kita, baik di tengah-tengah video ataupun juga di akhir video. Dan untuk saat ini ada aplikasi yang dapat membantu kita agar kegiatan tersebut bisa sekaligus dilaksanakan dan direcord seperti itu. Jadi kita langsung saja ada videonya, kemudian ada pertanyaannya, dan hasil jawaban peserta didik kita langsung terekam di dalam aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini adalah Edpuzzle. Sobat pelajar bisa lihat di sini ada edpuzzle.com. Di sini kita bisa memberikan magic touch and track your student comprehension. Jadi kita bisa melakukan tracking, yaitu rekaman dari progres kemajuan peserta didik kita dalam menyaksikan sebuah video. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya? Di sini kita bisa pilih get started saja, dan di sini akan ada dua pilihan. Sobat pembelajar bisa lihat, I'm a teacher or I'm a student, seperti itu. Nah, untuk teacher, tentu saja sebagai guru nanti kita bisa menyiapkan segala sesuatu yang menentukan video ataupun juga membuat pertanyaannya. Dan di sini I'm student untuk peserta didiknya, agar nanti hasil belajar dari peserta didik ini dalam menjawab bisa terekam. Karena di sini nanti akan ada dua mode, sebagai I'm student atau sebagai public nanti. Jika public nanti tidak ada catatan historical dari aktivitas yang dilakukan, tapi jika dia masuk peserta didiknya sebagai I'm student, nanti dia bisa direkam. Oke, saya akan pilih I'm a teacher dulu. Dan di sini mudah sekali jika kita sudah punya akun Google, Gmail, seperti itu, kita bisa langsung masuk. Tinggal klik saja dan tentukan pakai akun Gmail yang mana yang bisa digunakan oleh sobat pembelajar. Oke, di sini sudah terlihat ini halamannya, mudah sekali bukannya sobat pembelajar ya. Dan di sini kita menggunakan basic account seperti ini. Dan dilihat di sebelah kiri, panel sebelah kiri, di sini ada kelas 1. Saya sudah buat kelas, ini kelas saya. Mungkin nanti kalau sobat pembelajar baru buat tidak akan ada kelas ini, tapi di sini saya sudah siapkan. Kemudian di sini ada my content, di sini segala my content saya juga ada 1, sudah saya siapkan. Nah, kemudian di bagian sini ada channel-channel yang biasa digunakan. Ada Edpuzzle, jadi materinya di sini sudah ada ditentukan. Nah, ini kita bisa, jika sesuai, ini bisa langsung kita manfaatkan, ataupun kita bisa melakukan pencarian. Dan di sini juga di Edpuzzle juga ada filter berdasarkan mata pelajaran seperti ini. Ada general education, komputer, art, kesehatan, sejarah. Nah, ini bisa dilihat oleh sobat pembelajar. Oke, coba contoh saya pilih general education. Nah, ini bisa dilihat ada macam-macam yang umum-umum. Nanti dia tentukan sesuai atau tidak. Kemudian ada channel dari YouTube. Nah, ini YouTube yang umum sekali, tapi di sini langsung terfilter materi-materinya hanya yang pembelajaran ya. Seperti ini bisa dilihat. Kemudian ada video-video dari Khan Academy seperti ini. Nah, di sini sudah terfilter juga, nanti tinggal dipilih oleh sobat pembelajar mana yang kira-kira sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh sobat pembelajar. Kemudian ada National Geographic. Nah, ini dia. Ataupun juga ada TED Talks. Nah, ini juga ada. Ada Veritasium. Nah, ini. Dan kemudian ada Number Pill. Ataupun juga ada Crash Course. Tapi ini kebanyakan bahasa Inggris ya sobat pembelajar ya. Nanti sobat pembelajar tidak usah khawatir, nanti kita bisa menggunakan YouTube ini saja. Nanti kita searching kebutuhan videonya apa yang diperlukan. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada konten. Nah, ini kita klik halamannya. Kemudian ada gradebook.
nanti gradebook ini adalah nilai-nilai yang dilakukan, yang sudah dikerjakan oleh siswanya. Di sini contohnya sudah ada satu nih, ada siswa yang sudah mengerjakan video yang saya sudah siapkan seperti ini. Jadi hasilnya di sini nanti kita bisa ekspor juga menjadi nanti bentuknya Excel. Nah, di sini kelasnya kita juga bisa buat kelas lebih dari satu. Nah, di sini adalah my classes-nya. Di sini kita bisa buat kelas. Ini ada saya buat kelas daring, nanti bisa tambah lagi, dan juga bisa dilihat oleh sobat pembelajar. Di sini bisa langsung dikoneksikan dengan Google Classroom seperti itu. Di sini ada do assignment-nya, batas waktunya. Nah, ini ada due date-nya juga, dan di sini juga lengkap ada student-nya dan juga ada class code-nya. Nah, ini class code ini yang nanti digunakan oleh peserta didik untuk bisa masuk ke kelas sobat pembelajar. Ataupun juga kita bisa invite student-nya. Nah, ini kita klik aja. Nah, ini kita bisa pakai link ataupun juga di email agar peserta didiknya bisa gabung di kelas sobat pembelajar. Ataupun kita bisa kunci nanti ya jika sudah terpenuhi. Dan di sini ada siswanya. Oke, sobat pembelajar. Tapi, nah ini semuanya tadi tentang fitur-fiturnya yang ada. Nah, bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan si Edpuzzle ini? Sebenarnya apa sih fitur yang utama? Ini kita cari video terlebih dahulu. Misalnya sobat pembelajar cari materi tentang bilangan prima misalnya. Nah, kita searching saja. Nah, di sini ada langsung keluar. Ini ada banyak sekali materi, nanti sobat pembelajar harus tonton satu persatu sesuai atau tidak sesuai kebutuhannya. Nah, di sini kita pilih salah satu materi yang dianggap sesuai, sobat pembelajar kita klik saja. Nah, kemudian kita saksikan terlebih dahulu. Nah, di sini udah ada pertanyaannya juga. Nah, jadi sobat pembelajar bisa melihat ada video-video yang sudah dibuat oleh orang lain seperti itu, buat pembelajar yang lain, dan kita bisa memanfaatkan langsung di kelas seperti itu. Nah, ini sudah ada pertanyaannya juga, ataupun ada yang kosong, nanti kita bisa lakukan edit sobat pembelajar. Nah, untuk bagian edit ini kita bisa memotong-motong video, misalnya fokus yang bagian mana, itu bisa kita lakukan pemotongan. Kemudian kita juga bisa tambahkan voice over. Seperti ini contohnya, di sini kan tadi videonya tidak ada narasinya ataupun belum ada instruksinya, itu kita bisa langsung tambahkan. Bisa contoh seperti ini. Baik anak-anak, selamat datang di materi penjodoh bilangan. Nah, silahkan saksikan video berikut, nanti akan ada pertanyaan di dalam video ini. Nah, ini kita sudah stop, saya stop audionya, rekaman audionya. Di sini saya play langsung dari awal. Baik anak-anak, selamat datang di materi penjodoh bilangan. Nah, silahkan saksikan video berikut, nanti akan ada pertanyaan di dalam video ini. Nah, seperti itu sobat pembelajar. Jadi sobat pembelajar bisa menambahkan instruksi ataupun juga narasi tambahan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kita tinggal pilih question saja di sini. Nah, di sini questionnya akan ada 3 pilihan. Di sini ada bentuknya multiple choice, pilihan ganda, kemudian pertanyaan terbuka, dan juga ada catatan. Jadi kita bisa tambahkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada pertanyaan multiple choice. Kemudian di sini juga ada multiple choice lagi. Kemudian di sini ada multiple choice question juga, dan di sini kita bisa tambahkan gambar. Di sini contohnya. Dan di sini ada multiple choice juga. Seperti ini.
Oke, jadi kita bisa manfaatkan video-video yang sudah ada di sini, yang sudah ada pertanyaannya sobat pembelajar. Jadi ada kontributor-kontributor yang lain yang sudah rela untuk membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan di-share untuk guru-guru yang lain untuk digunakan di dalam kelas. Oke, sobat pembelajar, kita ke My Content. Di sini saya sudah siapkan video yang bisa kita manfaatkan seperti sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, di sini ada video dan di sini saya sudah siapkan pertanyaan. Tersebut nanti makanan akan didorong masuk ke lambung. Jadi nanti dari kerongkongan makanan akan didorong ke lambung secara perlahan. Nah, nanti baru di dalam lambung. Oke, yang pasti ketika kita membuat soal-soal seperti ini, kita harus saksikan dulu videonya sobat pembelajar. Kemudian kita tentukan pertanyaannya di mana. Misalnya di bagian sini kita sudah tonton bagaimana mekanisme sistem pencernaan di dalam tubuh. Bagaimana Sobat X Science? Unik bukan? Ternyata. Nah, misal di bagian sini kita ingin tambahkan pertanyaan, ini kita pilih edit dulu sobat pembelajar. Nah, tadi kan ada beberapa bagian ya sobat pembelajar ya, ada cut, ada voice over seperti itu, dan juga ada question. Nah, di sini bagian sini misal tadi berfungsi menghasilkan getah empedu. Nah, misal di bagian sini, di sini saya tinggal tambahkan pertanyaannya misal multiple choice. Nah, di sini pertanyaannya bentuknya pilihan ganda. Sobat pembelajar bisa tentukan pertanyaannya, kemudian pilihan jawabannya yang mana, tinggal di misalnya yang sini yang benar, ini tinggal dipilih ini yang salah, seperti itu, mudah sekali. Dan kemudian bisa ditambahkan another answer choice-nya, pilihan jawaban yang lain, dan kemudian tinggal di save ketika sudah selesai. Seperti itu, contohnya seperti nah seperti ini. Nah, ini dia sudah bisa dilihat, ini ada pertanyaannya, kemudian ada jawabannya, dan tentukan jawaban yang benar seperti apa. Dan di sini ada lagi juga ini open-ended. Nah, ini dia bentuknya essay ya sobat pembelajar, bisa dinilai secara manual oleh sobat pembelajar seperti itu. Jangan lupa di save. Oke, jika sudah selesai kita menentukan pertanyaan dan juga membuat, kita bisa pilih finish seperti itu. Nah, disinilah kita akan memberikan penugasan kepada peserta didik kita dengan cara mengklik assign. Nah, di assign ini akan ada dua pilihan, ada assign to a class ataupun juga public links. Nah, di public links ini adalah kita bisa memberikan, ini cocoknya untuk di tatap muka sobat pembelajar ya, karena di sini tidak ada tracking ataupun rekaman dari hasil jawaban peserta didik kita yang bisa direkam oleh aplikasi ini. Ataupun juga sobat pembelajar bisa memasukkan ini ke dalam LMS-nya seperti ini. Nah, ini ada embedded code-nya yang bisa di copy, mau di blok segala macam itu bisa. Jadi ada yang bisa menerima embedded code, nanti kita bisa letakkan di situ. Nah, ini contohnya saya copy link saja, dan di sini saya pilih tab baru. Nah, ini ketika saya tampilkan ini, nah inilah dia. Jadi nanti modelnya nanti kan ditonton seperti ini. Seharusnya mana? Iya. Nanti sobat pembelajar bisa minta peserta didiknya untuk tunjuk jari, angkat tangan seperti itu. Jawabannya apa? Seperti itu langsung mereka bisa memilih seperti itu dengan cara dibantu oleh sobat pembelajar, dan kemudian bisa langsung menjawab. Adik-adik akan mengalami. Nah, di sini juga tadi kan pilihan ganda, jadi sudah ada ada jawabannya, tinggal dipilih saja oleh peserta didiknya. Nah, akhirnya makanan yang sudah dicerna dikeluarkan melalui anus. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi seperti ini, jadi dijawab langsung seperti itu ya, dari pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti itu sobat pembelajar untuk bagian yang public seperti itu. Nah, di sini kita pilih yang assign to a class. Nah, ini kita tinggal pilih, tadi kelasnya sudah buat ya, kelas daring, dan assign all. Tinggal dipilih assign all. Nah, tadi start date-nya bisa kita tentukan kapan, misalnya hari ini ataupun besok, ataupun sobat pembelajar ingin video ini digunakan
misal sobat pembelajar sudah ketemu nih video yang cocok ataupun sudah dibuat, sudah diupload di YouTube dan ingin menggunakannya sebagai bahan untuk ujian, memungkinkan nggak sih kita ujian ataupun kuis menggunakan video saja? Nah, ini boleh jadi salah satu variasi dalam pembelajarannya. Nanti tinggal dipilih tanggalnya berapa, terus due date-nya kapan. Kalau misalnya ingin hari itu juga boleh. Nah, kemudian nanti jamnya aja dimainkan sobat pembelajar. Jadi misalnya sampai jam ini besok misalnya ya, jam 8 pagi, due date tomorrow juga, jam 8 pagi seperti itu. Nanti ditentukan jam berapa selesai videonya seperti itu. Jangan lupa dipilih save jam 8, save, dan selesai jam berapa, jam misalnya jam 8 juga, misalnya videonya 15 menit gitu sobat pembelajar ya, jam 8:15 gitu ya. Oke. Nah, jadinya di sini hanya 15 menit sesuai dengan durasi waktunya. Jadi harapannya mereka menonton benar-benar, kemudian nanti mereka mengerjakan di waktunya habis ya, videonya selesai, waktu pengerjaannya juga selesai. Nah, di sini ada pilihannya prevent skipping, jadi nggak bisa dia skip video, jadi harus menyaksikan. Ini bisa kita lihat. Nah, di sini langsung ada pilihannya, ada siswanya segala macam. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah kita tinggal share assignment-nya, kita pilih assignment link-nya, copy ataupun juga bisa diletakkan di LMS ataupun lain sebagainya. Nah, ini bisa. Oke, cara masuknya seperti apa? Nanti seperti ini. Nanti pesertanya akan diminta untuk memasukkan username ataupun nama, ataupun juga bisa masuk login seperti itu, ataupun juga bisa daftar terlebih dahulu. Nah, ini sign up with Edpuzzle misalnya. Nah, di sini langsung kelihatan ya sobat pembelajar ya, ada kode kelasnya. Ini yang masuk langsung berdasarkan link. Kemudian saya akan contohkan lagi yang tanpa menggunakan link. Nah, di sini yang masuk tanpa menggunakan link, jadi pilih Get Started, pilih I'm Student, Sign Up with Edpuzzle, nanti dia diminta class code-nya yang tadi itu ya. Oke, kita tinggal next saja, nanti tinggal dimasukkan namanya. Jadi modelnya ada yang kita bisa beritahukan class code-nya, atau sobat pembelajar bisa berikan link-nya. Oke, di sini contoh saja. Nah, di sini adalah pertanyaannya. Oh, di sini saya sudah set up 2 pertanyaan ya. Oke, di sini dia akan menyaksikan seperti itu. Dan di sini tidak bisa dikunci ya. Jadi peserta didiknya tidak bisa skip videonya, dia harus menyaksikan dari awal sampai habis. Oke, baik semua pembelajar, jadi nanti peserta didiknya tinggal menjawab jika sudah ada pertanyaannya yang tampil seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke kelas kita. Saya sudah ada contoh yang sudah dikerjakan seperti itu. Nah, di sini saya akan pindah ke Gradebook. Nah, di sini langsung kelihatan sobat pembelajar ya. Jadi di sini terlihat nanti berapa lama peserta didik kita menontonnya ataupun belum menonton sama sekali. Seperti itu, jadi kelihatan dan seperti itu. Dan di sini untuk nilai lebih lengkapnya kita bisa pilih Export Gradebook. Nah, di sini langsung terunduh dalam bentuk file Excel seperti itu. Jadi kita bisa langsung mendapatkan data report dari aplikasi Edpuzzle ini. Oke, jadi di sini bisa dilihat sobat pembelajar total skornya berapa, waktunya yang dihabiskan oleh
peserta didiknya untuk menyaksikan videonya. Nah, ini dia langsung terlihat semua. Jadi seperti itu sobat pembelajar. Jadi sekarang untuk menyaksikan video peserta didik kita, bisa kita lakukan penilaian dan rekaman hasil belajarnya seperti itu. Jadi kita bisa benar-benar mengecek apakah peserta didik kita benar-benar menyaksikan, dan kita melihat dengan pertanyaan-pertanyaan menambah konsentrasi peserta didik kita untuk benar-benar menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan dengan bantuan media ini tentu saja diharapkan dapat tercapai dengan baik, seperti itu, dengan efektif dan efisien pembelajarannya. Bisa dicoba oleh sobat pembelajar seperti itu, dan jika sobat pembelajar menyukai video ini bisa klik like. Jika menganggap video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekannya, bisa di-share, ataupun ada pertanyaan ataupun komentar bisa diklik di kolom komen. Terima kasih telah menyaksikan video ini sobat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.